membahas konsep dasar lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran merupakan suatu sistem dinamis yang terdiri dari berbagai faktor, internal dan eksternal, yang saling mempengaruhi dan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau SIP adalah suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusi informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran. Peran SIP dalam mengumpulkan informasi pemasaran di sini ada 3. Yang pertama adalah integritas sebagai sumber data baik internal maupun eksternal. Yang kedua adalah otomatisasi pengumpulan data, di mana otomatis ini mengurangi ketergantungan pada pengumpulan data manual sehingga dapat meningkatkan akuransi dan mempercepat alur data. Yang ketiga adalah penyampaian informasi dan pemantauan lingkungan pemasaran melalui analisa data yang rutin. Dalam penyampaian informasi dan pemantauan lingkungan pemasaran, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, mengantisipasi perubahan, dan respon kondisi pasar dengan lebih baik. Menganalisis lingkungan pemasaran, perusahaan perlu mengenali dan merespon kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Dari kata tren di atas, kita harus mampu mengenal, merespon, dan beradaptasi dengan tren masa kini. Analisis informasi. Analisis informasi merupakan analisis data, proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam riset pemasaran, yaitu 1. Analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari data yang ada. Adapun metode analisis ini adalah frekuensi, presentasi, tabel distribusi, dan juga diagram. Yang kedua, analisis inferensial, yaitu bertujuan untuk membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel. Metodenya yaitu uji T, korelasi, regresi, dan chi-square. Yang ketiga, analisis prediktif, yaitu bertujuan untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Metodenya yaitu time series analysis, machine learning. Lalu yang terakhir adalah visualisasi data, yaitu proses mengubah data menjadi representasi visual seperti grafik, diagram, atau peta. Metodenya yaitu grafik batang, diagram lingkaran, dan juga dashboard. Pemasaran harus bisa membedakan. Di sini ada 3, yaitu FHD, di mana FHD merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya tren. Tren merupakan arah atau aturan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Terakhir adalah megatrend. Megatrend adalah perubahan atau kejadian besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Komponen-komponen lingkungan yaitu ada 2, yang pertama ada mikro dan yang kedua ada makro. Lingkungan mikro mencakup semua faktor yang secara langsung berhubungan dengan perusahaan dan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja dan operasional. Komponen utama dari lingkungan mikro yaitu ada perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelangganan, pesaing, dan masyarakat. Kemudian, lingkungan makro mencakup faktor-faktor eksternal yang lebih luas dan tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Komponen utama dari lingkungan makro itu ada yang pertama lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik. Studi kasus terkait PT GWM, di mana PT GWM merupakan PT yang bergerak di dunia otomotif yang berasal dari negara Cina. Mungkin teman-teman sudah pasti mengetahui tentang PT GWM, di mana PT GWM sendiri membuat mobil listrik yang untuk menyaingi mobil-mobil di pasar-pasar Eropa. Namun hal ini perusahaan GWM akan tutup kantor dan batalkan ekspansi lanjutan analis kegagalan yang memang kurang laku di pasar Eropa, di mana studi kasus yang kami telah temukan ada 2. Yang pertama, pemerintah Cina memberikan subsidi besar untuk menekan harga mobil agar lebih murah. Namun kenyataannya malah hal ini membuat produsen Eropa khawatir terkait dampak industri lokal mereka. Terus yang kedua adalah tentang kualitas dan teknologi. Nah, beberapa produsen mobil di Eropa berpendapat bahwa mobil listrik Cina tidak memiliki kualitas dan keunggulan serta teknologi yang setara dengan produk mereka. Hal ini membuat konsumen sedikit ragu dan lebih cenderung memilih mobil listrik buatan Eropa dibanding mobil listrik buatan Cina. Dari studi kasus tersebut, kenapa GWM tutup kantor pusat dan kurang laku di Eropa? Berikut merupakan solusi yang bisa kami jelaskan. Yang pertama, GWM seharusnya bisa bekerjasama dengan dealer terbesar di dunia seperti Email Frey yang dapat membantu mereka memasuki pasar otomotif Eropa dengan lebih mudah. Dan juga yang kedua, melakukan promosi dengan melakukan terjun ke konsumen sehingga produsen mengetahui apa keluhan dari para konsumen sebelum membeli. Dan juga yang ketiga adalah membangun pabrik di luar Asia. Misalnya, membangun jangkauan yang lebih luas seperti di negara Brazil yang mana memiliki pasar terbuka dan dapat membantu menjual mobil bebas bea masuk ke seluruh Amerika Latin.
Dari ketiga solusi ini dapat membantu GWM membantu mengurangi proteksionisme atau kebijakan di Amerika Serikat dan Eropa.